Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang question word. Apa itu question word? Akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ya. Tapi sebenarnya jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan berikan komen-komen yang membangun pada channel kami ya, agar kalian selalu bisa mengikuti perkembangan di channel kami dan agar channel kami selalu berkembang. Jadi question words nanti yang akan kita bahas cuman who, whom, where, when, why, which, kemudian ada juga whose dan how. Nah, oke ya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa itu question word? Akan kita bahas pada slide berikutnya. Jadi yang pertama di sini kita belajar tentang definisi dari question word. Apa itu question word? Question word bisa diartikan dengan pertanyaan yang menanyakan informasi. Ya, question word intinya adalah pertanyaan. Nah, apa cirinya? Cirinya adalah berupa berbagai W8 questions, ya, atau berupa we have questions. Apa itu we have question itu? Nah, we have question di sini dijelaskan lagi bahwa pertanyaan yang diawali oleh we dan h. W-nya bisa berupa what, where, when, why, which, who, whom, whose. Kemudian H-nya adalah how, bagaimana. Ya, itulah question word. Ya, seperti itu. Yang mana adalah pertanyaan dengan we have questions. Apa itu we have questions? Nanti pada kesempatan lain akan kita bahas. Nah. Di sini pertama kita adalah membahas we yang pertama, yaitu adalah who sama whom. Who dan whom itu adalah memiliki arti yang sama. Who diartikan dengan siapa. Ya, jadi pertanyaan dengan who ini adalah pertanyaan dengan artinya siapa, menanyakan siapa. Who di sini dia adalah menanyakan orang. Orangnya posisinya sebagai subjek. Ya, who itu adalah menanyakan orang yang posisinya sebagai subjek. Kita lihat contoh kalimatnya. Ada pertanyaan di sini. Who did come here yesterday? Ya, siapa yang kemarin ke sini? Nah, kita lihat ya dengan who. Karena pertanyaan dengan who ini nanti jawabnya adalah dengan manusia sebagai subjek. Kita lihat jawabannya. Anita did. Nah, siapa yang kemarin ke sini? Anita. Ya, di sini posisi Anita adalah sebagai subjek yang mana dia menjawab pertanyaan who, menjawab pertanyaan siapa. Siapa? Anita jawabnya. Ya, lihat ya. Who itu untuk menanyakan orang sebagai subjek. Jawabnya adalah subjek ya. Jadi kalau pertanyaan dengan who biasanya diawali dengan subjek jawabannya ya, subjeknya orang, bisa nama, bisa jenis kelaminnya, bisa apa, yang penting dia adalah subjeknya adalah orang. Contoh lagi kita lihat. Who is the woman? Siapa wanita itu? Kita lihat di sini jawabnya adalah she is my sister. Dia adalah saudara perempuanku. Who dijawab dengan she. Orang sebagai subjek. She ini adalah pengganti dia perempuan. Berikutnya dengan whom. Whom di sini ya, whom ini artinya juga sama, artinya adalah siapa. Cuman kalau tadi who dia adalah menanyakan orang sebagai subjek, di sini adalah menanyakan orang sebagai objek. Kita lihat contoh perbedaannya. Whom do you love? Ya. I love my mother. Ya. Whom do you love? Siapa yang kamu cintai? I love my mother. Saya mencintai ibu saya. Di sini adalah mother, my mother sebagai objek. Orang sebagai objek. Contoh lagi. Whom are you going to meet? Siapa yang akan kamu temui? Nah, jawabnya, I am going to meet Mr. Huda. Ya, saya akan ketemu dengan Pak Huda. Jawabnya adalah yang Mr. Huda ini sebagai orang sebagai objek. Ya, jadi who sama whom ini termasuk adalah question word, ya, yang mana dia adalah menanyakan siapa. Who sebagai menanyakan orang sebagai subjek, sedangkan whom orang sebagai objek. Ya, bedanya who sama whom itu sama-sama menanyakan siapa. Berikutnya ada kata where. Where di sini dia menanyakan tempat atau lokasi atau posisi. Where itu adalah tempat atau lokasi atau posisi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan
kemana atau di mana. Nah, kalau kita menanyakan posisi dengan kemana atau di mana, itu bahasanya dengan where, bahasa Inggrisnya. Kita lihat contohnya. Where is the police station? Ya, where is the police station? Where? Di mana kantor polisi? It is near the hospital. It is adalah police stationnya. It is near the hospital. Kantor polisinya terletak di dekat rumah sakit. Kita lihat di sini pakai where. Ya, pakai where di sini. Nah, contoh lagi, where will you go? Kemana kamu akan pergi? Jawabnya harus dengan tempat. I will go to my father's office. Ingat, pertanyaan dengan where, jawabnya harus tempat. Ya, ini ya, my father's office. It is, ya, itu adalah tempat. Ya, jadi yang kedua tadi where itu adalah untuk menanyakan tempat yang mana itu nanti harus ada, jawabnya harus ada posisinya di mana atau lokasinya. Satu contoh lagi, where were you born? Kamu lahir di mana? Where? Di mana kamu lahir? Ya, kita lihat di I was born in Semarang. Nah, di sini adalah tempat lahir. Karena pertanyaan dengan past tense, jawabnya juga dengan past tense. Where was? Seperti itu, ya. Berikutnya kita ada when. When itu adalah untuk menanyakan kapan. Berarti adalah waktu. Ya, menanyakan kapan itu dengan when. Contoh kalimatnya, when will the teacher come? Kapan gurunya akan datang? Ya, dijawab dengan the teacher will come on Monday. Gurunya akan datang pada hari Senin. Ya, the teacher will come on Monday. Oke ya. Jadi when ini menanyakan kapan. Jawabnya bisa hari, bisa tanggal, bisa tahun, bisa bulan, ataupun jam. Yang jelas adalah when ini menanyakan kapan, waktunya kapan. Ya, ingat hari, tanggal, bulan, tahun, jam itulah contoh dari jawaban pertanyaan menggunakan when. Contoh lagi, when were you born? Kapan kamu lahir? Jawabnya adalah I was born on July 6, 2002. Nah, ini adalah tanggalnya dan tahunnya. Ini jadi adalah harinya. Oke. Berikutnya yang keempat dengan kata why. Why itu artinya adalah untuk menanyakan suatu alasan. Ya. Why itu menanyakan alasan. Nah, nanti ini dalam bahasa Indonesia adalah kenapa atau mengapa, alasan. Nanti harus ada because. Ingat, pertanyaan dengan why biasanya jawabannya dengan because. Kita lihat contoh kalimatnya. Why do you study hard? Mengapa kamu belajar giat? Nah, jawabnya adalah because I want to get the high score for the examination. Karena saya ingin mendapatkan nilai yang tinggi pada ujian. Ya, why? Kenapa? Dijawab dengan because. Karena. Lanjutnya seperti itu ya. Kalau ada why biasanya dengan because jawabnya. Why did he come late? Kenapa dia datang terlambat? Jawabnya adalah because he overslept. Karena dia tidurnya terlalu malam. Di sini ada because lagi ya. Jadi sekali lagi, why itu untuk menanyakan alasan, yang artinya adalah kenapa atau mengapa, jawabannya lazimnya memakai because, karena alasan. Oke, itu why ya. Lanjut lagi. Which. Nah, which di sini untuk menanyakan suatu pilihan. Nah, ya, menanyakan pilihan. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah yang mana, nah, pilihan itu yang mana, itu bahasa Indonesianya. Kita lihat contohnya. Which one do you like? Kamu suka yang mana? Nah, which one do you like? Yang mana yang kamu suka? Nah, biasanya diikuti dengan one ya. Which one itu biasanya untuk pilihan. Dengan ada kata one yang mengikuti which. Ya. I like the blue one. Saya suka yang berwarna biru. Ya. The blue one adalah suatu kesatuan ya. Which one do you like? Kamu suka yang mana? I like the blue one. Saya suka yang berwarna biru. Contoh lagi, which is your bag? Yang mana tasmu? Yang mana tasmu, which-nya yang mana ya. Jawabnya my bag is the green one. Tas saya adalah yang berwarna hijau. Jelas ya, which itu untuk menyatakan suatu pilihan. Sekarang kita dengan was. Tadi kalau which adalah pilihan, sekarang was adalah untuk menyatakan suatu kepunyaan atau kepemilikan, posesif namanya ya. Ini adalah misalnya pertanyaan dengan mu, kemudian milikku ataupun miliknya, seperti ini biasanya. Kita lihat contoh kalimatnya. Whose book is that? Whose book is that?
Buku itu punya siapa? Nah, buku itu punya siapa? Jawabnya adalah that is Rita's book. Rita apostrof S. Ini menandakan kepemilikan. Itu adalah bukunya Rita. Contoh lagi. Whose car is it? Mobil siapakah ini? Jawabnya adalah it is my car. Ini adalah mobil saya, my car. Oke, gitu ya. Jadi whose itu adalah untuk menandakan suatu kepunyaan. Sekarang kita ke yang terakhir adalah how. Agak banyak ini how ya. How itu kalau biasanya diartikan dengan keadaan ya. Misalnya bagaimana, ini kan bahasa Indonesianya bagaimana. Contohnya adalah how is your mother? Bagaimana keadaan ibumu? Siapa adalah she is fine. Nah, how itu adalah menandakan suatu keadaan biasanya dengan kata bagaimana. Tapi suatu saat how bisa berarti lain. Nah, kita lihat penjelasannya lagi. How itu bisa macam-macam, ya. Bisa dia how old, ini menanyakan usia. Ya. Kalau kita menanyakan usia, kita pakai adalah how old, ya. How old itu adalah usia. Contohnya, how old are you? Usiamu berapa? Kayak gini, ya. Ini menanyakan usia dengan how old. Kemudian ada lagi how far, ya. How far ini dia menunjukkan jarak. Contohnya, how far is Semarang from Magelang? Berapa jauh jarak Semarang dari Magelang? How far ini menunjukkan jauh. Ada lagi how long. How long ini dia menanyakan lamanya suatu waktu. Ya, lamanya waktu itu pakainya how long. Contohnya, how long do you need to come here? Berapa lama yang kamu butuhkan untuk sampai ke sini? Ya, how long, berapa lama do you need yang kamu butuhkan to come here untuk ke sini? Ya, how long itu adalah untuk menanyakan berapa lama waktunya. How deep? Nah, how deep ini menanyakan suatu kedalaman. Contohnya, how deep is the river? Berapa dalam sungai ini? Nah, menanyakan kedalaman dari suatu sungai. Ada lagi how often. How often itu untuk apa? How often itu untuk menanyakan suatu frekuensi, keseringan suatu kejadian. Ya. Frekuensi adalah seringnya suatu kejadian. Contohnya, how often do you call your father in a week? Berapa sering kamu menghubungi ayahmu selama 1 minggu? Nah, how often ini menunjukkan suatu frekuensi, keseringan. Kita ulangi, how old menanyakan usia, how far menanyakan jarak, how long menanyakan lama waktu atau berapa lama waktu, kemudian how deep itu menanyakan kedalaman, dan how often itu menanyakan frekuensi. Itu adalah beberapa penggunaan how. Tapi ada juga penggunaan how yang lain. Nah, kita lihat di sini. Ada juga how, ini beda ya. How ini yang di sini digunakan untuk menanyakan jumlah. Ada 2 macam. Ada how many, ada how much. Kalau how many, ini dia digunakan untuk menghitung atau menanyakan countable noun. Atau countable noun adalah benda yang bisa dihitung. Ini artinya ada benda tersebut bisa dipegang, bisa dihitung jumlahnya ya, kasat mata kelihatan. Contoh kalimatnya, how many books do you have? Oke, I have 5 books. Ya, how many, ini menanyakan jumlahnya. Berapa banyak buku yang kamu miliki? Saya punya 5 buku. How many? Berapa banyak? Dan kan untuk how much ini digunakan untuk menanyakan uncountable noun, ya, atau benda yang tidak bisa dihitung. Contoh kalimatnya, how much money do you bring? Ya, how much, berapa banyak money, uang, do you bring yang kamu bawa? Berapa banyak uang yang kamu bawa? Jawab dengan 1 million. 1 juta. Nah, oke ya. Jadi how itu menanyakan jumlah ketika how many dan how much. Kalau how many itu untuk menanyakan countable noun atau benda yang bisa dihitung, dan how much menanyakan uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung. Ada lagi satu penggunaan dari how, yang mana dia digunakan untuk menanyakan suatu harga. Kita kalau tanya harga, kita pakainya how. How apa? How much. How much? Ya, kita lihat sini. How much of this book? Berapa harga buku ini? Ya, diikuti dengan of. Ya. How much of? Ini berapa harga dari buku ini? Jawabnya adalah it is $10. $10. Contoh lagi menanyakan harga.
How much on the car? Ya, ada off-nya dia. How much on the car? Berapa harga mobil ini? Jawabnya it is $10,000. Ya, $10,000, $10,000. Nah, itu ya. Itulah penggunaan dari question word ya, atau word questions, yang mana ada tadi ada penggunaan we have question ya. Jadi itu tadi question word menggunakan we have question, ada beberapa macam tadi ya, sudah kita jelaskan. Nah, sekarang biar lebih paham, kita adakan soal latihan. Nah, oke. Ada teks seperti ini, kira-kira jawabnya yang mana? When will Susie come here? Ya, when will Susie come here? When ini menanyakan apa? When ini dia menanyakan suatu apa? Nah, when menanyakan waktu, kapan? When will Susie come here? Nah, ini semuanya waktu. Yesterday itu kemarin, tomorrow itu besok, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, in 1987, 1987. Nah, kok semuanya waktu? Nah, sekarang karena semuanya jawabnya adalah waktu, kita cari clue yang lain. When? Nah, di sini ada kata will. Will itu menunjukkan future, masa depan. Oleh karenanya, ini harus jawabnya juga harus masa depan. Yang masa depan yang mana? Yesterday. Nggak mungkin, ini masa lalu. Yesterday itu kemarin. Tomorrow, nah ini masih mungkin karena besok. 2 weeks ago, salah juga karena 2 minggu yang lalu. Dan ini adalah in 1987. Ini juga salah karena sudah lampau. Jadi jawabnya adalah tomorrow. Ya, karena when, will. Besok, when itu adalah waktu. Contoh lagi. Anti sama Rambun. Where do you want to work, Rambun? I like to work in Bandung. Ini yang jadi clue-nya adalah ada kata because. Berarti pertanyaan sebelumnya harus pakai apa kalau because? Because itu alasan. Karena alasan berarti pertanyaan pakai apa? Pakai adalah why. Nah, oke ya. Karena ada kata because, makanya pertanyaan dengan pakai why. How nggak mungkin, when itu nggak mungkin juga, where nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah why. Kenapa? Jawabnya adalah because, karena. Ada lagi. Blah 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 is dead, man. Nah, Iksan, the winner of Indonesian Idol. Jawabnya adalah Iksan. Iksan, orang sebagai subjek. Makanya kita pakainya adalah Wu. Nah, itu ya. Demikian tadi pembahasan kita tentang pertanyaan dengan we have question ya. Yang mana untuk question word atau word questions. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.